Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Tias dan Akbar di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Wah, kondiki Akbar dinaki poso tasing. Ya poso lare ngomong Islam. Riko poso Riko. Alhamdulillah ison dinaki poso. Alhamdulillah. Riko mau kan nang mahat yo. Iya. Aku sore paham ya we. Enak mau lare menune mahat. Isen mau mangan ayam rempah. Wah, ayam rempah. Iya, lare. Enak kau. Ambil sambal terong. Enak kau sambal terong ya enak kau, mantap kau. Dong Riko mau sahur pan. Isen mau iku ya sahur iku pan iku jangan kelor tambah suruh tak jangan kelor tambah sambel Seger kali seger. apa mana dicampur iku pan iku iwak asin enak banget itu guys sumpah. Wah Bar kira-kira iki guys kita siapa ya Bar? Kayaknya dari teman kita sendiri nih Kak. Iya weh, oke. Halo Kak. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo Sobat Mandawangi, perkenalkan namaku Safa Zaratul Mila, biasanya dipanggil Safa dari kelas 10C. Dan kenalin, nama aku Nahwa Syafira Madina, biasa dipanggil Caca dari kelas 10C juga, temannya Safa sekelas. Kita juga sekelas juga sama Tias ya guys. Jadi kalian ini semuanya sekelas ya? Iya dong. Kita ini sebenarnya kita satu kelas ya. Iya. Tapi yang satu ini nggak solid guys, karena dia SKS. Say goodbye. Nah, gimana nih kalian berdua hari ini puasanya lancar apa enggak, atau hari ini apa enggak puasa? Gimana nih Kak Caca? Tentunya puasa dong, alhamdulillah. Gimana nih buat Kak Safa, puasa nggak hari ini? Puasa juga dong, alhamdulillah. Kayak bener-bener excited banget sih sama Ramadan. Kayak setiap Ramadan tuh bawaannya excited banget gitu. Betul. Apalagi nih Kak Tias, ada bolong nggak nih puasanya atau Kak Akbar? Akbar bisa parah berarti. Kalau cowok tuh yang nggak mungkin kan nggak ada itu. Kalau kan sih gimana? Bisa jadi mokel kan? Bisa jadi kan? Astagfirullah. Gak boleh gitu guys. Dosa besar. Akbar, kira-kira pada bulan puasa ini biasanya kan kayaknya Akbar ini mokel ya? Astagfirullah. Itu cukup Akbar dan Allah. Gak boleh dong, orang Islam tuh harus puasa full, apalagi yang cowok. Keren. Nah, pada bulan ini kan pada bulan Ramadan ya teman-teman. Kira-kira teman-teman nih ya, antara pada saat bulan Ramadan kan biasanya kayak kita kan malas-malasan gitu kan, apalagi sering tidur gitu kan. Apalagi kita di bulan puasa ini kita harus membagi dua, yakni antara ibadah dan tugas sekolah. Nah, gimana nih kakak-kakaknya ini antara bagi waktu tugas sekolah sama ibadah pada bulan puasa ini? Safa dulu. Oke, Safa dulu. Kalau aku tuh biasanya tuh sekolah ya kayak ya udah biasa gitu ya. Soalnya kan kita di sekolah juga dikasih tugas saat itu juga dan dikasih bonus yaitu PR teman-teman. Jadi kita meskipun tugas itu udah banyak banget di sekolah, tapi guru-guru kita tetap mengasih PR buat kita di rumah tuh gimana ya, harus tetap belajar gitu loh. Iya. Betul. Habis itu pulang sekolah itu biasanya darus gitu. Apalagi itu kan tadarus bareng itu kan cuma ada di bulan puasa gitu ya. Berarti kan 1 kali 1 tahun gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar memanfaatkan waktu spesial itu gitu. Jadi jangan sampai bolong-bolong juga darusnya gitu. Jadi tetap produktif ya walaupun bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, untuk Kak Caca sendiri gimana nih Kak Caca? Untuk Ramadan kali ini ya betul sih kata Safa ya, tugas itu nggak bisa ditebak, kayak tiba-tiba ada tugas. Betul gitu kan. banget. Dan
akhir-akhir ini itu beda sih sama kayak Ramadan sebelumnya. Kayak aku juga sering sakit akhir-akhir ini, jadi kayak harus mengoptimalkan diri juga. Jadi untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan juga ya waktu Ramadan. Iya, benar. Jangan kalau di bulan Ramadan jangan makan pedes-pedes ya teman-teman. Betul teman-teman. Karena ketika kita buka puasa, nah biasanya kan teman-teman banyak nih ya awal pas waktu buka puasa, kadang buka puasa itu kan mereka itu langsung minum es teh kan. Sebenarnya itu salah banget. sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, karena bagi kesehatan kita itu masa kita puasa sehari tanpa perut kita tanpa isi, terus tiba-tiba kaget diisi sama es gitu. Pencernaannya jadi kaget ya. Benar. Jadi teman-teman waktu buka puasa kalau bisa ya buka itu kita itu harus minum dengan yang hangat-hangat seperti teh hangat atau air hangat. Terus juga awali dengan buah-buahan biar dapat sekali. vitamin dulu tubuhnya. Benar. Nah, dan juga pokoknya jangan langsung makan pedes gitu ya Kak ya. Sunahnya sih kurma ya Kak. Ya benar sunahnya sih sunah kurma. Apalagi pas waktu sahur katanya nih ya kalau kita makan kurma berapa ya kira-kira? 3 biji. 3 biji ya kayaknya. Iya. Nah itu kita sehari itu bisa kayak nggak ngerasa lapar. Oh iya. Apa ada yang pernah nyoba kah? Kalau aku sendiri belum ya. Belum sih, tapi emang Iya. di medsos banyak sih ya yang coba-coba. Kalau aku sih 3 piring ya. 3 piring apa tuh Kak? 3 piring sama piringnya. Berarti sendoknya juga dimakan ya. Aduh, bahaya sekali. Yang penting itu tuh kita harus memakan makanan bergizi Betul. gitu. Bu, saat sahur soalnya kan kita kan seharian kan aktivitas tetap jalan ya Iya, gitu. betul. Jadi gimana sih caranya tuh biar kita tuh tetap fit gitu sama Ramadan gitu. Terus kalau sahur itu jangan sering makan mie ya teman-teman, kayak hari ini mie besok mie itu kan kayak nggak banget. Terus itu juga kan nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa jadi pertengahan hari itu sudah lapar teman-teman, nggak kuat sampai Ya, maghrib bisa itu jadi. mie-nya itu nggak nahan perut kita gitu. Iya. Jadi dan juga mie itu kan kalau kita makan tiap hari kan nggak sehat ya bagi tubuh kita. Betul. Katanya itu nanti ususnya keriting. mitos Menurut teman-teman nih, kalau sedang puasa itu tantangan terbesarnya itu apa ya? Apa ya? Mungkin itu di terawih ya, kebanyakan tuh di Iya, terawih. betul. Biasanya kan kayak kita males Kayak Itu- udah capek. Iya, kan itu posisinya juga udah malam. Habis itu sebelumnya kita juga berbuka puasa. Biasanya ya teman-teman tuh banyak banget yang berbuka puasa itu langsung banyak. Jadi ketika Isya itu kita mau sholat tuh kayak Ngantuk. ngantuk, males gitu juga kan. Padahal terawih itu tuh cuma ada di bulan Ramadan aja. Benar gitu. Meskipun terawih itu adalah hal sunnah, tetapi kita itu harus mewajibkan terawih tersebut karena ya kapan lagi kita bisa bertemu dengan bulan yang suci ini teman-teman. Iya betul banget. Kalau kita ketemu kan belum tentu kita tahun besok itu ketemu lagi sama Ramadan. Iya, Bang. Tuh. Oke. Gimana kabar? Tanya apa lagi ya? Oh iya, gini, kalau dari kalian itu kira-kira dari suku apa ya? Kan di Banyuwangi kan banyak nih ya, banyak Oh iya, banget, suku. banyak banget suku ya. Gak tahu itu, kok banyak banget sih, Bar? Kan Banyuwangi kan sukunya Oseng. Oh iya dong. Kita kan musik. Kalau kalian apa? Sebenarnya juga ya udah Oseng sama, cuman mungkin kalau buat bahasa itu nggak bisa ya. Apalagi kalau dengar orang Oseng bicara tuh kayak, aduh, mereka bilang apa sih? Sebenarnya tuh pengen tahu, Iya. cuman kayak bingung, soalnya asing banget kan di telinga. Iya, betul. Berarti ya nih ya, di lingkungannya berarti kebanyakan orang Jawa. Jawa, orang iya, Jawa. Jawa Kulon apa Jawa Kidul? Jawa Kidul. Kayak- Jawa Kulon nggak sih? Aduh, nggak tahu ya. Aku juga bingung juga nih ya. Intinya kita sama Jawa. Jawa kunci. Astagfirullahaladzim. Bukan kakak. Kalau kakak Caca bukannya dari Kali Baru ya? Oh, iya. Biasanya kalau Kali Baru itu kan lingkungannya itu Madura ya kak ya? Iya, Madura, Jawa. Kalau Oseng tuh jarang banget ya. Soalnya kan juga dekat sama Jember. Bener-bener. Jadi kayak banyak juga Maduranya gitu. Kata-kata hari ini Kak Caca pakai bahasa Madura.
nggak ada kata-kata dulu ya. Dia tuh kayak kelihatan lemes banget. Kenapa lemes sih, Kak? Lupa sahur. Enggak dong, jangan pernah lupakan sahur ya teman-teman. Aku nggak pernah lupa sahur. Semalas apapun harus tetap sahur. Bener. Kalau kalian lupa sahur, jangan mokel ya. Jangan mokel kayak yang di sebelah saya ini. Jangan mokel. Aduh, ya. gak bayar ta. Dan coba nih Kak, Pak, kata-katanya dong sedikit aja. Coba pakai bahasa Madura. Kita juga pengen tahu ya, Bar ya. Iya. Kita biasanya kalau di rumah kan sering denger orang-orang pakai bahasa osing kan. Kita kan Iya. bukan osing ya. Dan aku juga pengen denger di bahasa Madura Kak Caca. Coba dong. Sebelumnya Madura, aku bukan itu ya. Bukan pure Madura. Bukan, malah gak ada keturunan Madura sama sekali. Cuman bisa dikit-dikit aja sih, kayak suamanya kalau perkenalan mungkin sama teman dulu pas SMP tuh kayak gimana ya dulu ya, Ben namanya siapa gitu. Kayak gitu teman-teman. Emang cenderung ke kasar ya teman-teman, jadi ya kayak gak berani gitu loh. Ada Ini nih aku di tengah-tengahnya orang Osing sama Madura. Ini kalian kebayang kan guys kalau misalnya mereka itu pakai bahasanya sendiri, aku di tengahnya kayak takut aja gitu. Oke, nanti kita coba ya sekarang pakai bahasa osing Caca pakai bahasa Madura. Oke. Kira-kira Safaki ngerti tasingnya kene nggo bahasa osing kayak gede kayak. Enggak. Ben tahu aja. Aduh, nggak tahu nih. kayak gini rasanya tuh kayak semua mata tertuju ke aku gitu ya. Iya bener-bener sih. Kadang nang osing iku klendi yo. Osing ke tergantung daerahnya nggak sih Bar? Ono sing osing halus sama osing kasar ya. Iya. Sepertinya kayak semua bahasa itu ada kayak gitunya nggak sih? Bener-bener ada plus minusnya ya. Di Songgon juga ada apa namanya? Suku Madura sih kalau. Jadi kalau Mbak Caca bilang tuh kayak rada-rada paham ya. Ya, mungkin kalau Caca Dremak gitu. Ini aku pernah dengar dari teman kita juga katanya di Songgon sana itu masih ada yang Madura juga. Iya. bener Madura. di deket rumahku itu kan ada ya namanya itu kampungnya apa gitu ya, itu cukup luas ya Caya. Nah di situ itu kayak di situ tuh pakai bahasa Madura semua gitu. Jadi kalau teman-teman aku itu kan aku dulunya kan sekolah di Jampi kan SMP-nya. Nah itu tuh teman aku kan sekolahnya agak jauh ya dari Songgon ke Jampi. Nah jadi kan otomatis bahasanya juga ikut beda kan ya. Nah itu kayak mereka bilang Madura itu aku juga gak paham sih Bar. Baru tahu sih. Masih ada kok di Songgon. Cuman bo gitu-gitu. Bondo itu apa? Kayak drama. Kayak itu nggak sih, kayak apa sih di kata-kata akhir itu kayak Tempo, apa sih? Derma Cong. Bo gimana gitu kan Iya, ya. kayak gimana? Belum gimana gitu. Coba ada akhirannya gitu Iya. loh. Coba dong Ca, gimana Ca? Mau ngomong apa dulu ini? Terserah dah bebas. Ajarin kita. Ya ajarin kita dah. Iya. 5 kata. Kayak Ben itu kamu. Been. Been puasa hari ini. Puasa cowok kan? Dede. Ada engkau itu aku gitu ya. Kok. Oke. Oh, engkau puasa. Been engkok. Oke. Lagu itu besok. Lagu. Legu. Itu Agak besok. gimana gitu ya teman-teman. Sama apa lagi ya? Legu. Terus Derma Cong itu apa? Gimana Cong? gimana gitu kayak gimana ya, aku itu kayak simpang siur dengernya kayak Cong ini halus apa kasar gitu, cuman kayak emang jarang sih pakai bahasa Madura gitu, seringnya pakai Jawa sih pastinya. Iya bener. Aku mau tanya nih sama Kak Tia sama Kak Akbar, mungkin di Ramadan di ketika bersama keluarga itu ada ciri khasnya nggak sih, kayak ada Tradisinya tradisi gitu. Kalau dari Akbar ada nggak? Kalau aku sih ada ya, kayak kita tuh kalau Ramadan itu selalu buka tuh bersama. Oh iya, pasti. Terus kalau sahur tuh selalu bareng, kayak kalau cuman sendirian tuh nggak bisa gitu. Ya jadi harus bareng-bareng dulu, harus bangun semua, terus Baru sahur bareng. Nah terus gimana nih perasaannya Akbar kalau di Mahat Iya. selaman ini kan sahurnya kan sendiri ya? sama teman-teman. Oh teman-teman dong, kan ada itu teman-teman Mahat tuh kayak dijadiin keluarga sendiri juga. Masya Allah. Kalau Iya. kalau dari aku sama sih kayak Akbar. Biasanya itu buka bersama tapi itu di luar rumah gitu loh. Di tempat-tempat yang
ada menyediakan makanan yang lezat. Oh kayak kafe-kafe, restoran-restoran. Ya gitu. benar, lebih tepatnya ke lesehan sih. Warung. Iya warung. Itu enak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman nih menu buka favoritnya apa nih kalau boleh tahu? Apa dulu? ya? Apa Siapa ya? dulu? Intinya itu tuh dimasakin sama ibu. Itu Betul, bener-bener apapun yang dimasak, kalau yang masak itu ibu, rasanya kayak Enak gak banget. ada yang bisa ngalahin. Terus kita bertiga gimana nih Bar ya? Iya. Kita tiap hari gak dimasakin ya. Nggak apa-apa teman-teman, kadang masakan kita sendiri tuh enak kok bagi kita. Ya dienak-enakin. Soalnya kita semua jauh dari orang tua. Soalnya kita mengejar Ilmu. ilmu ya. Apalagi masakannya Tejengpit ya gak sih? Enak banget. Pengen banget apalagi Nasi bakarnya. Kalau teman-teman tahu nasi bakarnya ibunya Caca ini ya, enak banget sumpah, gak bohong. Kalian harus beli nasi Enak, no bakar. debat. Dan harganya pun murah banget, banget. bener-bener bersahabat banget di kantong kita sebagai pelajar gitu loh. Mereka ini ngode guys agak dibawain. Dan mereka tuh sebenarnya tuh lapar, makanya bahas-bahas kayak gini gitu. Kita lapar nih. Waduh masih pagi nih Kak. Kira-kira harganya berapa nih Kak nasi bakarnya? Murah sih, cuman 5.000 aja. Keren banget sih, murah banget dan terjangkau Bar. Iya. Betul. Tapi itu limited edition ya teman-teman. Wow, license guys, limited. Soalnya hanya sedia seminggu itu paling cuma 1 kali atau 2 kali. Oke. Nah, Akbar, mungkin ada yang ditanyakan lagi nih. Nah, ada nih buat Kak Caca sama Kak Safa ya. Ini kan bulan Ramadan. Nah, gimana cara kakak-kakak ini memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan Ibadah. Iya, Pada meningkatkan bulan ibadah di bulan Kadang Ramadan kan ini. Emang bener ya, di bulan Ramadan ini adalah kayak bulan paling kayak kita ngerasa paling males gitu kan ya. Betul. Dan sebenarnya jangan berpikiran males, soalnya pada bulan Ramadan ini banyak banget keutamaannya. Betul Dan banget. itu gimana sih cara kalian mengejar. ya pentarget gitu kan ya. Iya. Kayak quote-nya Pak Galuh. Ya, kata-kata. tidurnya orang puasa aja itu udah dapat pahala, apalagi kalau dibuat ibadah. Mungkin kalau dari aku itu tuh ini tuh nggak cuma di bulan Ramadan aja ya, tapi di hari-hari biasa. Jadi ketika kita udah males beribadah gitu, kita harus punya pikiran, aku loh nggak selamanya hidup gitu loh. Jadi kalau aku tiba-tiba meninggal saat ini tuh, aku udah melakukan Ibadah apa? ibadah gitu. Aku udah punya bekal apa sih buat di sana gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita juga harus ada pikiran kayak gitu juga ya. Apalagi tuh banyak ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan di Ramadan. Jadi kita benar-benar memanfaatkan banget gitu. Betul. Di tengah padatnya kegiatan kita juga. Bener. Betul banget. Aku sih ya sama sih kayak Safa, cuman ya mungkin males itu wajar ya teman-teman ya. Kita pasti sering banget tiba-tiba males dan lain-lain, itu gak apa, wajar banget, kita itu manusia teman-teman. Tapi jangan lupa untuk semangat melakukan hal-hal yang lebih baik, karena mungkin hari ini kita buruk tapi sebisa mungkin besok kita lebih baik dari kemarin gitu ya teman-teman. Dan tujuannya kita dilahirkan di dunia ini kan kita harus mengejar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, benar. betul Jadi di dunia ini kita harus mengerjakan apa yang dari tugas Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tuh harus manfaatin Ramadan ini tuh dengan semaksimal mungkin ya. Terus Kakak Tias sudah ada pertanyaan lagi? Oh iya, mungkin teman-teman gini nih, kan pada bulan Ramadan ini kan banyak keutamaannya ya. Iya. Kira-kira dari teman-teman ini apa nih keutamaan pada bulan Ramadan? Caca dulu. Keutamaan Ya. ya pastinya kan kita itu gini wes, ketika hari biasa kita itu pasti kalau sholat tahajud itu kayak Takut. kita ada sendiri nggak sih? Malam gitu. Iya. Kalau salat tahajud kayak di belakang ini kayak ngerasa ada Ada apa gak sih? Hantu sholat. Oh my god. Karena sekarang ini kita tuh kan bangun sebelum subuh ya teman-teman ya. Jadi kita itu bisa manfaatkan
beberapa menit, 5 menit itu untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat gitu, gak iya. apa. Manfaatkan ibadah sebanyak mungkin teman-teman. Sama itu sih darus sih, mungkin kita sibuk ya, mungkin ada kegiatan yang dadakan, mungkin kita sudah buat rencana untuk hari ini ngapain aja, tapi namanya kegiatan itu ada aja ya teman-teman. Jadi maksimalkan tadarus kita, baca Al-Quran kita, entah satu Minimal lembar. one day one juice ya. Bener banget. Kalau di kalau minimal itu one day one juice ya. Soalnya kita Sebulan udah hatam kita. udah hatam. Iya, betul, 30. teman-teman. Tapi Insya Allah. tapi kalau kita ngejar 1 hari 2 jus, masya Allah Masya Allah banget. banget, Bener-bener. satu ibadah. Nah, kira-kira Caca dan Safa nih pada bulan Ramadan ini apa ya? Momen apa yang paling berkesan pada bulan Ramadan ini? Tentunya itu kalau di tahun ini ya, aku kan masih baru kelas 10 nih, masih baru masuk SMA gitu, Ya. gitu. Jadi pasti kan teman-temannya juga baru punya suasana baru gitu loh. Jadi waktu Betul, Ramadan di betul, sini kayak aku, waduh, gimana ya nanti pondok Ramadannya di sini tuh gimana? Habis itu nanti pasti ada bukber kelas juga kan teman-teman. Bukber kelasnya tuh kayak gimana gitu. Jadi bener-bener kebersamaannya gitu sih yang diambil gitu. Betul sih, kayak vibe-nya beda ya kak ya. Betul banget, betul. Kalau dulu di MTS itu kegiatannya Hanya segitu-segitu saja, Iya, tapi setelah Diman, setelah kita memasuki masa-masa SMA, kita emang waktunya padat banget sih. betul, apalagi jadwal bukbernya ya teman-teman ya. Betul. Semakin besar kita semakin banyak jadwal. Kira-kira nih teman-teman udah ada jadwal nggak pada bulan Ramadan ini? Kita kira-kira bukbernya sudah berapa kali nih? Baru 1 kali sih. Baru 1 kali juga. Cuman Iya. kalau jadwal Ditargetkan itu berapa? Kira-kira? berapa ya? Kayaknya ini udah Nggak terhitung ya, gitu. Sama-sama juga. Apalagi masih belum bukber SD, MI ya. Iya betul. Terus bukber MTS, Oh iya, bukber betul. sekelas, bukber organisasi. Betul banget, kayak Masya Allah. ini uang muncul dari mana? kayaknya kita harus kerja rodi aja. Astagfirullahaladzim. Cuman meskipun kita banyak jadwal, kita benar-benar harus meluangkan waktu kita buat buka bersama di rumah gitu. Iya guys, keluarga itu yang utama. Betul gitu. Betul, betulnya gimana Kak Safa? Betul. Kurang mirip sama yang sebelumnya ya sebenarnya. Kayak yang sebelumnya itu ada ya, kayak ada betul gitu sama. Gimana Sap? Lupa nih kayak betul. Kayaknya gak sih dulu dia tuh pas kita baru-baru masuk, dia tuh minta ditinggal princess. Bener. Sekarang udah hijrah gitu jadi. Udah teman-teman, puasa udah agak kalem ya. Agak kalem. Soalnya lemes juga nih, belum waktunya buka. Jadi lemes dong gitu. kak, masih lama. Tapi nih ya, tanggapan kalian di kan sekarang kan di FYP TikTok banyak kan yang namanya tuh Gen Z. Oh my God. Durhaka, bener. Nah, dan di bawahnya Gen Z kan ada Gen Alpha. Nah, itu tanggapan kalian gimana? Ketika kita Gen Z ini dibilang kayak Durhaka gitu. Itu sebenarnya yang Ya, siapa dulu? ya sebenarnya yang apa ya, yang nama yang durhaka itu dari Gen Z-nya juga ya. Ngelihat kelakuan teman-temannya satu gen itu kayak Masya Allah banget gitu loh. tapi teman-teman aku udah bilang gitu. durhakanya nggak durhaka kayak gimana gitu kan, Enggak. cuman lelucon gitu loh. Durhakanya Iya. cuma di sosmed aja. Cuman dibuat momen pada bulan Ramadan ini. Iya teman-teman, karena ya kita mencari suasana yang baru tentunya. Dan juga sering ya lewat FYP TikTok itu ada, tau nggak sih, terus ada anak yang terawih itu Oh iya, manjat dinding gitu. itu gen apa ya Gen Z, nah, teman-teman, di bawahnya Gen Z itu masih ada Gen Alpha yang lebih nakal. Dan juga kalian tahu nggak sih ada gen alpha itu yang mereka pakai sarung. Nah itu sarungnya itu dicantalkan itu di Itu bukan Gen Alpha, itu Gen kita. Gen Z. di jendela terus mereka masuk dalam sarungnya terus kayak mereka kayak ayun-ayun Yang gitu. cowok itu. Iya. Oh, itu gen kita, jadi nggak usah dibilangin karena kita malu juga ya. Tapi masnya itu benar-benar lucu banget sih. Kok bisa kepikiran gitu loh? Kayaknya masnya kangen posyandu ya. Astagfirullahaladzim. Emang ada aja ya hal random di bulan Ramadan itu. Tapi namanya Indonesia ya, kalau nggak random itu bukan Indonesia. Gitu.
kayak betah banget gitu tinggal di Indonesia. Betah banget sih. Seru banget. Bersyukur kita apa itu dilahirkan di tanah Indonesia ini. Soalnya pasti setiap negara kan ada plus minusnya kan. Iya, ya. ciri khasnya masing-masing. BTW kakak udah belanja buat lebaran belum? ini tuh mau apa ya? Pengen banget belanja, cuman kita tuh harus bagi-bagi uang buat bukber. Bener tuh. Tapi Kak Caca sendiri tuh gimana? Udah beli baju atau sepatu atau sandal atau jilbab gitu mungkin? Enggak sih, kayak gimana ya? Betul kata Kak Tias, Kak Safa tadi, kita tuh harus bagi-bagi uang teman-teman. Bagi-bagi uang ke mereka berarti kita Bagi uang kasih THR nih sama kita. Datang ke rumah dulu ya. Iya. Kayak bagi-bagi antara buat bukber, buat diri sendiri. Apalagi sekarang itu pasti kita bakal ngeluar takjil. Iya nggak Betul sih? Kayak banget. sore dikit pengen beli takjil gitu. Udah ludes gitu loh. Iya. Apalagi yang nonnya juga ikut keluar. Guys, kita selalu berbagi. Cuman Seru banget ya. tapi aku lihat di TikTok itu kayak gitu, itu kayak seru banget, kayak melihat Indonesia itu apa itu toleransi, Iya, toleransinya. maksudnya. Di apa? Di banyaknya hiruk pikuk yang ngejelekin agama gitu. Tapi ada sisi di Indonesia tuh yang mereka Positif kayak itu banget. kayak iya masih toleransi gitu loh. Itu Betul, keren banget. banget. Sih. Aku bangga dengan Indonesia. Persiapan rayanya belum ada sih, kayak baju baru belum, sepatu belum, kalau jajan pun belum. Kalau misalkan masih punya yang tahun lalu itu gak apa-apa Bisa sih dipakai dipakai. juga Ya, gitu. karena soalnya pada bulan Ramadan ini kayak baju ya udah pakai baju gitu kan, daripada kita nggak pakai itu kan. Betul. Ada pakai baju. agak gimana gitu ya. Ambigu banget ya. Habis itu persiapannya Kak Tia sama Kak Akbar ini gimana? Apa udah beli baju Mungkin baru? kalau Akbar udah lengkap ya. Udah dia tuh belum Ramadan aja udah ngewar itu bajunya. Bersama ibunda tercinta katanya. Tapi jujur iya sih udah. Dia paling excited nih di antara kita. Iya. Paling excited beli baju. Kira-kira Soalnya- baju berapa nih? Baru satu aja sih. Baru satu Iya. itu udah beli guys. Soalnya kan kalau deket-deket Idul Fitri kan katanya 10 hari di akhir Ramadan itu Iya, kan betul. diperbanyak ibadah. Kita jadi belinya kita di awal-awal. Oke. Masya Allah. Tapi kan bisa ya Bar ya. Kamu kan bisa beli online nih. Kenapa nggak beli online gitu? Ya kalau beli online tuh apa ya? Kadang kurang sok. Iya, jadi kan kalau langsung nyoba gitu ya. Biasanya beli bajunya di mana nih Bar? Kalau aku sih di Banyuwangi ya, di apa? Roxy. Di Ramayana. Oh iya, Ramayana. Sebelum rame jadi ya udah. Ya, biasanya kalau waktu itu kan pernah ya pada bulan puasa kan, itu pas waktu itu kan ada diskonnya, pasti banyak kan banget yang Banyak nyerbu. yang nyerbu Akhirnya ada salah satu, terus kayak ada kecubit-kecubitnya gitu, anak-anak yang Iya, kecil kasihan gitu, kasian banget. Iya Allah. Kalau Katias gimana? Alhamdulillah masih satu. Tapi gak apa-apa guys, itu termasuk udah maksudnya udah adalah satu gitu. Kita kan harus semangat menyambut Idul Fitri. Oh ini ya. sepertinya bukan semangat sama Ramadannya tapi sama Lebaran. Iya, kayaknya Akbar ini ngincer itu deh. Iya dong. Itu kayaknya udah punya list mau ke rumahnya guru siapa Iya. gitu. Di tas gitu. Masih target. Baju harus Nanti kalian juga aku pajakin ya. beneran gitu emang. Lalu jajan-jajan di rumah apa sudah siap ini Kak Akbar sama Kak Tia? Alhamdulillah masih belum. Kalau jajannya belum sih. Soalnya iya kalau seumpama pada waktu ini kita bikin. Nah, di rumah itu pasti udah langsung ludes sih. Oh betul sih. Iya sih nggak harus Idul Fitri gitu ya. Apalagi kue sus kering. Paling mantap banget tuh. Isian coklat. Betul iya. Itu bener. Mama. Ya Allah, Masya Allah. Kayaknya Akbar harus memberikan kita kue sus yang tahu gak sih yang segede segini, Yang 1 kilo yang itu. 1 kilo itu kan itu murah Bar, beliin kita dong Bar. Gak mau. Emang nggak best friend banget. Kalau aku sih favoritnya sih Nagstar kan. Oh, Next Star, iya. Betul, enak banget ya Allah. Apalagi Next Star yang rasa nastar. Ada. Ada. Ada.
Rasa nastar tuh rasa apa? Karena nastar kan daunnya kan nanas sama itu. Nanas Oh, aja ya. bias. Tapi kalau kalau di rumah itu nanas Ada sama pepayanya. ada pepayanya. Baru tahu. Jadi kayak lebih tambah enak gitu loh, Ca. Oh, kalau di rumah. Kalau Safa kalau mau hari raya mau buat kue atau gimana? Iya Biasanya? sih, soalnya kan punya adik ya di rumah. Jadi dia tuh lincah banget teman-teman. Jadi kalau belum selesai nih adonannya, kayaknya tangan dia dulu yang masuk. Oh my god. Jadi lebih baik kita beli biar hemat tenaga juga. Iya, Betul. puasa-puasa ya lemas gitu. Ya, mau nanti bikin nggak dikit. sengaja kemakan. Nah, dia biasanya pada mau hari raya kan kalian kan pasti itu kan bantu orang tua membersihkan rumah kan. Nah, itu kalian capek apa enggak sih? Kalau aku sih semangat ya, soalnya besoknya udah hari raya gitu. Nah, dan terus itu apa ya? Biasanya pada Ramadan nih apa hari raya Ya. biasanya kalian suguhannya apa nih kalau di rumah? Suguhannya sih jajan ya pasti. Terus kalau di rumah itu teman-teman kalian pasti bakal nemu namanya bakso dan rujak. Berarti kita harus ke rumahnya Caca ya? Kalian harus ke rumah. Iya. Bakso homemade buatan ibu. Jempit. Iya. Ya. Kalian kayaknya ngefans banget sih sama masakannya ya. I love you. Oke, mungkin kita udah berbincang-bincang banyak Ya, banget kan banyak ya. banget. Udah saring-saring. Ada. Nah, Setengah jam kali ya udah. Iya, setengah jam mungkin ya. Lama banget. Untuk kakak-kakaknya nih, Kak Safa dan Kak Caca, ada nggak sih kata-kata atau pesan untuk Sobat Mandawangi? Ya. Safa, tetap semangat melakukan hari-harinya walaupun di bulan Ramadan. Kita terus meningkatkan ibadah kita gitu, apalagi di bulan Ramadan gitu. Betul, sama jangan pernah sia-siakan waktu Ramadan ini dengan hal yang nggak berguna teman-teman. Jadi emang bener sih tidur, cuman lebih baik kita meningkatkan dulu pahala-pahala kita. Kita harus mengejar sebanyak mungkin, lalu kita akan menikmati hasilnya nanti. Iya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja ya. Kita kan sudah banyak sharing-sharing nih. Betul. Oke. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mandua Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.